kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa ya. Shalom itu artinya sejahteralah dalam imanmu, damailah hidupmu. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini seberapa kita yang ada, firman Tuhan berkata, di mana ada 1-2 orang berhimpun atas namaku, aku hadir. Amin. Jadi Yesus hadir di tengah kita dengan apa dia hadir? Dengan firman-Nya. Firman tertulis mau firman yang Tuhan ada di atmosfer ini. Bahwa firman itu adalah merupakan satu hal yang luar biasa ya. Sudah kasih Tuhan, itu sebab firman Allah itu kenapa kita harus dengar, kenapa harus kita peroleh, kenapa kita harus terima, karena firman-Nya adalah kekal sampai selama-lamanya. Dunia dan segala isinya boleh akan berakhir, tapi firman Allah itu kekal sampai selama-lamanya. Firman Allah yang kita dengar, firman Allah yang kita terima, firman Allah yang kita lakukan, firman Allah yang sama itu juga yang akan membawa kita kepada kekekalan. Amin. Itu sebab betapa seriusnya kita, betapa sungguh-sungguhnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan itu, menerima firman Tuhan itu. Mari fokuskan hati, pikiran, jiwa, roh kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Kita akan baca dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai ayat 12. Kitab Injil Yohanes, ya, kita perjanjian baru. Ayat pasal ke-14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Puji Tuhan. Haleluya. Berikutnya di atasnya itu rumah Bapa. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi kita ambil di dalam ayat 8 sampai ayat 12. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca ayat 8. Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara mendengar, boleh membaca dalam ayat 9. Seterusnya kita bergantian. Demikian firman Tuhan. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku telah katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sama-sama. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Firman hari ini membawa kita kepada suatu pengenalan kepada Yesus yang sebenar-benarnya. Jadi mengenal Bapa berarti mengenal Yesus. Mengenal Yesus berarti mengenal Bapa. Kenapa disebut Bapa? Karena bangsa Israel pada zaman dahulu Allah itu disebut Bapa. Jadi Allah itu Bapa. Jadi kita melihat bahwa ketika kita menyebut Bapa itu sama juga kita menyebut Allah. Jadi Musa bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya, namamu siapa? Yesus Allah berkata, aku ya aku, ya aku ya aku. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa di sini Yesus mempertegaskan kepada seorang pengiring yang bernama Filipus. Filipus sudah bertahun-tahun mengikut Yesus, tapi dia belum bisa mengerti, dia belum bisa menangkap, dia bisa disangkas oleh Tuhan, mengerti bahwa
Yesus itu dalam Bapa, Yesus dalam Allah, Allah itu dalam Yesus. Sehingga dia harus bertanya kepada Tuhan Yesus, ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Jadi kita lihat bahwa betapa tidak mengetahui tentang Bapa itu sangat ngeri, ya. Karena Alkitab berkata bahwa berbahagialah mereka yang percaya kepadaku, karena mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Filipus tidak mau kehilangan yaitu ketidaktahuan tentang Bapa itu. Maka dengan hati yang berat, dengan hati yang sungguh-sungguh, dia bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Jadi mengenal Allah, mengenal Yesus, berarti sudah dikasih oleh Tuhan, kita adalah orang yang hebat. Kita adalah orang yang luar biasa. Dan akhirnya jawaban itu dijawab oleh, pertanyaan itu dijawab oleh Tuhan Yesus ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi hari ini, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita adalah mewakili pada Filipus, ya. Kita adalah orang-orang yang sudah dikasih oleh Tuhan merindukan Bapa di surga. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, di dalamnya kita juga percaya kepada Bapa. Kita percaya kepada Allah. Karena Bapa dan Yesus itu adalah satu. Jadi kalau sudah dikasih oleh Tuhan ada pengajaran, ada yaitu pelajaran yang berkata bahwa ada keterpisahan Bapa dan Anak itu oleh karena kerajaan Allah, ya. Jadi sudah dikasih, kalau ada pengajaran yang mengatakan bahwa Bapa dan Yesus itu adalah ada berpisah, saudara-saudara kasih, ini pengajaran yang menyesatkan. Ini pengajaran palsu, ya. Kenapa? Di sini saudara kita mengatakan dengan asumsi bahwa Bapa dan Anak itu ada keterpisahan. Tapi Yesus sendiri sini berkata bahwa Bapa dan Yesus itu adalah satu. Jadi mana yang kita mau percaya? Percaya ke keterpisahan atau percaya kepada kesatuan? Iya, kita harus percaya dengan omongan Tuhan Yesus, dengan apa yang Yesus katakan. Tidak tahukah kamu bahwa Bapa dan aku adalah satu, ya. Jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, iman kita, kepercayaan kita tidak boleh dibengkokkan oleh pengajaran-pengajaran walaupun itu disebut oleh orang yang mempunyai gelar profesor, doktor, kablator, kotor sekalipun. Sudah dikasih oleh Tuhan, kita tidak akan yaitu langsung telan atau langsung kita terima, tapi kita pertimbangkan, pertimbangan itu melalui firman Tuhan. Makanya saya di sini berkata kepada kita jemaat agar supaya kita membaca itu firman, ya. Kalau kita membaca firman, maka pengetahuan firman Allah, yaitu perkataan Allah itu akan melekat kepada kita. Sehingga perkataan Allah yang lebih mendominasi hidup kita. Perkataan Allah lebih menguasai diri kita. Perkataan Allah itu lebih dari mengintervensi hidup kita. Kita tidak bisa akan terintervensi dengan yaitu bahasa dunia. Kita akan yaitu dikuasai oleh bahasa surga, yaitu Bapa kita di surga. Yesus itu sebab Tuhan Yesus berkata, ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimanakah engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Bapak Ibu dimanapun kita berada yang mendengar firman Tuhan ini melalui YouTube, marilah perteguhkanlah, pertajamlah yaitu iman kita terhadap Yesus Kristus. Makin kita tajam, makin kita lebih mengaku bahwa Yesus itu adalah Allah, pribadi Allah, maka saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita akan yaitu meyakini bahwa Yesus itu adalah Allah. Makanya Yesus berkata demikian dalam ayat yang ke-20, kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam kamu. Coba dibaca, kita baca ayat 19, ya. Di sini Yesus mempertegas lagi, ya, ayat 20.
Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Wow, luar biasa. Ini lebih dalam lagi. Ini lebih luar biasa lagi. Kenapa Yesus di dalam kita? Karena Yesus firman Tuhan itu hidup di dalam diri kita. Firman Allah itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi kalau firman Allah itu Yesus, firman yang telah menjelma manusia itu, telah menjadi daging itu, firman yang sama itu ada dalam hati kita, ada dalam hidup kita, maka itulah yang mengenapi firman Tuhan berkata, kamu akan tahu, kamu akan mengerti, kamu akan merasakan bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku dan kamu dalam aku dan aku di dalam kamu. Katakan amin. Amin. Jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita tidak sia-sia percaya kepada Yesus. Hanya orang fasik, orang bebal, orang yang sudah kasih oleh Tuhan tidak mengerti firman yang berkata tidak ada Allah. Saudara-saudara kasih oleh dunia ini pasti ada Allah. Tidak mungkin dunia ini tidak diciptakan. Dunia ini diciptakan. Firman Tuhan katakan dunia ini diciptakan oleh firman. Firman itu siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Allah. Jadi Allah itu adalah firman. Firman itu adalah Yesus. Yesus itu adalah firman sendiri. Maka di sini dikatakan pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, katakan amin. Amin. Iya. Katakan aku dalam Bapa. Aku dalam Bapa. Bapa di dalam aku. Bapa di dalam aku. Yesus di dalam aku. Yesus di dalam aku. Roh Kudus ada di dalamku. Roh Kudus ada dalam hatiku. Jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan ini mempertegas firman Tuhan. Makanya di dalam ayat yang ke-10 di sini dia berkata, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang telah aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Yesus yaitu berkata seolah-olah Bapa itu ada keterpisahan. Di sini ayatnya, ya, bahwa Bapa itu dalam diriku. Karena Yesus pada waktu itu Bapa Allah firman Tuhan, saya berkata begini. Dengan kehadiran Yesus di bumi ini, berarti Yesus membawa Allah kepada manusia. Dengan kehadiran Yesus di dunia ini, berarti Yesus, yaitu firman telah menjadi manusia, membawa Allah kepada manusia. Di dalam hal ini, kita akan hidup di dalam kebenaran. Kebenaran itu yang akan mengumpulkan hati kita. Bukan manusia. Yesus telah menjadi manusia. Nah, pada waktu Yesus telah menjadi manusia, menjadi daging. Saudara-saudara kasih tahu, pada waktu Yesus telah menjadi daging, nah, Yesus itu sama seperti saudara dan saya. Itu. Tetapi sebenarnya ada dalam kepribadian Yesus itu adalah Allah sendiri. Jadi itu yang saya katakan bahwa Yesus hadir di muka bumi ini membawa Allah kepada manusia. Setelah Yesus menyelesaikan tugas pekerjaannya di bumi, yaitu menjadi penebus, mengampuni dosa kita, menyucikan dosa kita, memperdamaikan kita dengan Allah karena kita telah dipertemukan dengan Allah, yaitu Yesus sendiri, maka sudah kasih oleh Tuhan pada akhirnya Dia membawa manusia bertemu dengan Allah. Oke? Dia membawa manusia bertemu dengan Allah. Nah, itu sebab dalam ayat 20 Yohanes pasal 14 tadi berkata, kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku dan aku dalam kamu.
Itu pada waktu kapan itu akan terjadi? Pada waktu kan di dalam Yohanes 14 ini kan dia berkata, yaitu Bapa menyediakan tempat bagi kamu di surga. Yohanes pasal 14 ayat 1 berkata, jangan beri hatimu terharu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, bahwa aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Sesudah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali untuk menyambut engkau, membawa engkau bersama aku, supaya di mana aku ada, di situ juga kamu berada. Waduh, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, luar biasa. Nah, inilah kita bisa mengerti bahwa waktu Yesus hadir di muka bumi ini, dia membawa Allah kepada manusia. Setelah dia menyelesaikan tugas pekerjaan yang hebat, yang luar biasa, dahsyat dan ajaib, dia membawa manusia bertemu dengan Allah. Ya, Allahnya siapa? Yesus sendiri. Haleluya, luar biasa. Jadi firman Tuhan itu hebat sekali. Yaitu sebab dalam ayat 10 ini dia percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi Yesus menyertakan Bapa itu, karena dia pada waktu itu yaitu berbahasa demikian, karena dia dalam keadaan manusia, serupa dengan manusia. Tetapi dalam hal ini, saudara, karena Yesus jadi manusia, kita tidak boleh mengatakan bahwa oh, Yesus itu lain, Bapa itu lain. Sebenarnya keduanya itu adalah menjadi satu, sama saja Allah. Makanya pasal ayat 20 dikatakan, kamu akan tahu aku dalam Bapa, Bapa dalam aku, lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Aku dalam kamu, kamu di dalam aku. Waduh, hebat luar biasa. Puji Tuhan. Ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus pada waktu 2000 tahun lalu itu adalah pekerjaan Bapa sendiri. Itu adalah pekerjaan Allah sendiri di dalam wujudnya dalam Yesus Kristus sebagai manusia. Ia sama sebagai Allah, serupa dengan manusia. Nah, itu sebab pada hari ini kita melihat bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib. Itu sebab di dalam Alkitab katakan bahwa ada pelajaran-pelajaran palsu, pengajaran-pengajaran palsu, antikris akan datang untuk yaitu merubah pelajaran itu. Itu sebab mari kita akan lihat bagaimana supaya kita akan bisa mengerti kitab 1 Yohanes ya, bukan Yohanes, 1 Yohanes pasal 4 ayat 2, ayat 1 mulai ya. Oke, ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 mulai. Coba kita lihat. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang pertama, firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Terus. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi kita lihat bahwa Tuhan Yesus sekarang ini memperhatikan yaitu hidup saudara melalui yaitu Rasul Yohanes. Memperingati kita bahwa ada yaitu nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu mengajarkan yaitu tentang bagaimana saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, seperti tadi awalnya saya katakan bahwa Yesus dan Allah itu ada keterpisahan. Seolah-olah Allah itu adalah sebagai raja di atas segala raja, Yesus itu sebagai tangan kanannya Allah. Iya, ini pelajaran palsu, ini pelajaran tidak boleh kita yaitu terima. Yesus dan Allah, Allah dan Yesus itu adalah satu. Makanya di sini dikatakan dalam ayat 2,
Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi kalau kita mengaku memang Yesus datang di dalam dunia ini sebagai wujud manusia. Untuk apa? Untuk supaya firman Allah itu digenapi. Karena perjanjian lama itu menubuatkan tentang kedatangan Tuhan yang akan datang pertama kali. Untuk apa? Menjadi penebus bagi umat manusia. Bagaimana caranya dia harus menjadi penebus? Dia harus menjadi serupa dengan manusia. Yaitu tetapi dalam kemanusiaan Yesus, di dalam terdiam yaitu kuasa Roh Kudus. Yaitu Allah sendiri. Di dalam sudah dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Seperti manusia punya 3 oknum, tubuh, jiwa, dan roh. Jadi Allah itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah. Allah itu adalah Yesus. 3 sebutan tapi 1 kepribadian. Jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, pribadi Allah itu ada dalam Roh Kudus, pribadi Allah itu ada dalam Yesus. Jadi ketiga oknum ini adalah satu, tidak ada keterpisahan. Kalau ada yang mengajarkan ada keterpisahan, ini cuma yaitu keterpisahan oleh karena fungsi, pekerjaan. Pekerjaan Roh Kudus itu beda dengan pekerjaan Tuhan Yesus, pekerjaan Allah itu beda dengan pekerjaan yaitu Yesus. Jadi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita melihat demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi roh antikristus itu adalah tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Itulah antikris. Jadi kita harus berjaga-jaga. Orang yang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah antikris. Antikris artinya anti Yesus, anti Kristus, anti urapan. Artinya bahwa anti itu artinya mereka tidak mau percaya kepada Yesus, mereka tidak percaya kepada Roh Kudus, mereka tidak percaya kepada pengajaran Kristus. Itulah antikris. Jadi itulah saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ya, pengajaran-pengajaran palsu yang akan datang. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Itu sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang diam di dalam dunia ini. Waduh, luar biasa. Puji Tuhan. Iya, tadi pujian dari orang punya orang tua, ya, kepala suku, ya. Besarkan nama Tuhan. Atau bukan. Iya, besarkan nama Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Memang apa yang ada dalam diri kita lebih besar daripada apa yang ada dalam dunia. Jadi sebab kita tidak usah takut, kita tidak usah yaitu ragu bahwa apa yang ada dalam diri kita, yaitu Roh Kudus, yaitu Allah, pribadi Allah, berdiam di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi sebab mari kita berusaha untuk hidup dalam kuasa Roh Kudus, menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau kita hidup dalam Roh Kudus, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, menyembah Allah dalam roh kebenaran itu artinya tidak yaitu menyembah melalui sesuatu wujud atau suatu pakai segala yaitu seperti patung, apa istilahnya itu ya? Berhala. Iya, itu berhala, tetapi apa bahasa lain lagi? Materialistis. Hah? Materialistis. Bukan materialistis. Ya, jadi misalnya menggunakan alat itu sebagai wujud Allah. Simbol. Simbol, mantap. Kasihan, puji Tuhan, haleluya. Jadi menyembah Allah itu tidak lagi menggunakan simbol, ya. Kalau ada yang menggunakan simbol, apalagi pengajaran-pengajaran melarang makan, melarang kawin, itu bukan dari Tuhan. Itu yang Rasul Paulus bilang dalam 1 Timotius pasal 4, ya, ayat pertama. Iya, pelajaran-pelajaran palsu itu akan datang, yaitu dengan pengajaran-pengajaran melarang orang menikah, melarang orang makan minum, ya. Siapa yang ajarannya melarang makan, haleluya, puji Tuhan, ya.
Papa paling tahu itu tentang pelajaran tentang tidak makan ini, tidak makan itu. Iya, puji Tuhan. Itu Papa tahu karena Papa orang tua orang ahli itu ya. Tuhan. Iya, Advent hari ke-7, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Padahal apa yang telah dibuat oleh Tuhan itu 9. Haleluya. Rasul Petrus waktu dia mendapat penglihatan, iya itu apa itu seperti kain gitu ya, kalau dulu disebut sebagai layar ya, iya layar apa sih, tancap ya, iya melihat film-film dulu kan melalui layar kan, jadi adopsi dari Alkitab orang itu, puji Tuhan ya. iPhone sekarang itu adopsi dari Alkitab, orang ya cuma dorang kembangkan, haleluya, puji Tuhan, gambar-gambar itu kan, ya Tuhan bilang 9 makanlah, haleluya. Karena apa yang dimakan itu akan kembali ke tanah, haleluya. Tapi perkataan yang keluar itu yang akan menajiskan kita, amin. Itu yang merusak hidup kita. Jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita melihat mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Jadi tidak heran saudara-saudara kasih oleh Tuhan, orang-orang dunia ini kalau bicara tentang hal-hal duniawi, aduh mereka paling senang, haleluya. Apalagi tentang masalah putar balik, ya, puji Tuhan, ya kan? Sehingga apa-apa tadi bilang sekarang ini sebab putar balik. Kami aja dah melihat apa puji, tetapi tidak ada apa puji. Putar balik, puji Tuhan, haleluya. Jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, marilah kita akan hidup di dalamnya itu. Itu sebab kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak mengenal, ia berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Jadi kalau saudara kasih itu mendengar tentang Roh Kudus ada dalam hidup kita, itulah dalam kebenaran. Kalau saudara mendengarkan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu adalah kebenaran. Tapi kalau orang yang menolak tentang Kristus, menolak tentang kuasa Roh Kudus, itulah bukan berasal daripada Tuhan, tapi itulah antikristus. Itu sebab mari Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong kita, kiranya Tuhan akan memberkati kita, biarlah Kristus makin tajam, Kristus makin dimuliakan dalam hidup kita. Jangan hidup ini tanpa Kristus kita akan binasa. Itu sebab Yesuslah adalah jalan satu-satunya. Yesuslah jalan kebenaran. Maka kalau kita undur ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Yohanes 14 ayat ke-6. Puji Tuhan, untung ada yaitu Filipus yang bertanya. Kalau tidak ada Filipus, firman Tuhan ini tidak ada. Ada amin? Amin. Ya kan? Kalau tidak ada Filipus, iya tentang firman Tuhan aku jalan dan kebenaran itu tidak ada. Nah kita bersyukur juga kepada Filipus, haleluya. Karena dia berani bertanya, sehingga Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Iya. Dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi itulah firman Tuhan yang luar biasa, menjadi terkenal, menjadi masyhur. Tetapi itu akibat daripada pertanyaan Filipus. Itu sebab pertanyaan-pertanyaan itu bagus, tapi pertanyaannya menuju kepada keselamatan, bukan pertanyaan menjebak, bukan pertanyaan-pertanyaan yang menyesatkan. Puji Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, kita berdoa. Kita akan berdoa, puji Tuhan.